Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Satrio. Ya, di video kali ini saya akan mereview film anak-anak yang digemari oleh anak-anak Indonesia yang berjudul Doraemon Stand By Me 2. Bisa dibilang jadi film animasi yang ditunggu-tunggu penggemar, terutama mereka yang mengaguminya sejak seri kartun Doraemon mengudara pada tahun 1988 hingga kini. Film ini merupakan sequel dari Stand By Me Doraemon 2014 yang endingnya berhasil bikin banjir air mata. Sinopsis Stand By Me Doraemon 2 berfokus pada Nobita yang ragu akan dirinya seketika harus menikah dengan Shizuka. Dia pergi ke masa lalu dan gak berani menghindari pernikahannya. Kepergiannya ternyata berpengaruh pada timeline Nasmi di masa lalu saat masih SD. Berhasillah Nobita memperbaikinya, kembali ke masa depan dan menikahi Shizuka. Film ini siap tayang di bioskop pada 19 Februari 2021. Sebelumnya, film adaptasi dari komik dan kartun Jepang ini sudah tayang perdana di negeri asalnya pada 20 November 2020. Karena pandemi, pemutaran film ini ditunda di sebagian besar negara. Bagaimana keseruan film Stand By Me 2 Doraemon? Apakah sequelnya lebih baik dari yang pertama? Mari simak review film Stand By Me 2 Doraemon khas Kijir di bawah ini. Kisah yang lebih dewasa dalam 3 periode waktu. Sinopsis dan review Stand By Me 2 Mi Doraemon 2. Sinopsis dan review Stand By Me Doraemon 2 via Doraemon The Movie. Ada 3 periode waktu yang ditampilkan. Periode ini tentunya harus memperhatikan agar tak salah persepsi. Pertama, Nobita dan Doraemon saat SD. Kedua, Nobita berusia 3 tahun saat nenek masih hidup. Ketiga, Nobita di masa depan ketika menikah dengan Shizuka. Semua periode waktu ini tentunya dihubungkan dengan mesin waktu. Seperti cerita Doraemon pada umumnya, tak lengkap jika laci mesin waktu tidak digunakan. Nobita dan Doraemon kerap melakukan perjalanan waktu dengan benda tersebut. Kali ini, ada kenangan Nobita yang harus didatangi, yakni kerinduannya dengan sang nenek, yang dipicu dari kekesalannya akan sang ibu yang mengomelinya karena dapat nilai jelek. Banyak adegan yang mengundang galak tawa, yakni ketika Nobita SD datang ke masa Nobita Batita, kemudian berubah harus ketika Nobita SD bertemu dengan neneknya. Begitu pula ketika Nobita SD bertemu Nobita dewasa. Film ini memang tokoh utamanya Nobita, Doraemon hanya sebagai perantara, sekaligus penolong. Pasti seperti tujuan kehadirannya untuk Nobita. Ryuichi Yagi dan Takashi Yamazaki sebagai sutradara piawai menempatkan adegan untuk mempermainkan emosi penonton. Dari bioskop ramai karena suara tawa berubah hening saking nekatnya. Takeshi Yamazaki yang sekaligus penulis skrip tepat menempatkan masa kini, masa lalu, dan masa depan Nobita sesuai porsi dalam durasi 90 menit. Penonton enggak dibuat penasaran dengan kelanjutan resepsi Nobita Shizuka. Enggak dibuat penasaran kenapa Nobita bicara aneh di awal film. Enggak dibuat penasaran juga dengan masa kecil Nobita yang mengubah dirinya di masa depan. Semua terjawab satu-satu. Bisa dibilang kisah berdasarkan film anime Doraemon Oba-chan no Omae 2000, film pendek Doraemon The Day When I Was Born 2002, ditambah dengan elemen orisinal lain, termasuk elemen romantis Nobita dan Shizuka yang ada pada Stand By Me Doraemon pertama. Bukan hanya menyajikan pernikahan Nobita dan Shizuka yang menunjukkan di awal film, pernikahan tersebut memang jadi goalnya, tapi yang terpenting melihat perkembangan nasib para karakternya seperti Nobita, Shizuka, Gian, Daiko, Tsuneo, hingga Dikisugi. Shizuka yang makin dewasa makin cantik, Gian yang suara merdunya belum berubah jadi perhatian pada Nobita. Tsuneo yang makin sukses dan masih narsis,
Jaiko yang berhasil jadi pelukis andal, hingga Deki Sugi yang berhasil jadi ilmuwan. Sementara Nobita dalam dirinya yang dewasa masih ada rasa minder dan khawatir akan masa depannya. Seperti yang biasa ditakutkan saat masih sekolah, kita akan dihadapkan 3 Nobita yang sama-sama menjelaskan alasan Nobita dewasa masih tetap tidak percaya diri dan butuh dorongan motivasi. Perkembangan karakter Nobita menarik untuk disimak, dari bocah yang kawaii, menjengkelkan, hingga sosok yang dewasa kita lihat dalam film ini. Penonton diajak untuk melihat Nobita dewasa berusaha meyakinkan diri, termasuk alasan menikah dengan Shizuka yang yakin bisa membahagiakan kelak. Lebih jauh dari itu, dia tumbuh dari rasa sayangnya sang nenek, kemudian tersadar sebeberapa rasa sayang ibu dan ayahnya. Dilihat dari proses pemberian nama hingga berbagai impian ayah dan ibu Nobita untuk anak semata wayang ini, buat kamu generasi yang tumbuh dengan Doraemon, film ini akan terasa emosional dari awal hingga akhir. Oke guys, sampai di sini saja review film dari saya, Doraemon Slime Baby 2. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan berita review-review film lainnya. Nah, stay tune ya guys di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.